Kalender liturgi Rabu 6 Juli 2022. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan diambil dari buku Siarah Batin. Israel, umat pilihan Allah, sering lupa diri. Mereka telah dianugerahi kemakmuran, namun mereka malah membangun mesbah dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka kehilangan fokus dan terbuai oleh hal-hal yang menjanjikan kepuasan semu. Lupa akan Allah mereka sedang membangun keruntuhan mereka sendiri. Melalui Nabi Hosea, tanpa kenal lelah, Allah memperingatkan mereka. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jika kita menabur ketidakadilan, kita akan menuai kebencian dan permusuhan. Sebaliknya, jika menabur keadilan, kita akan menuai kasih setia dari sesama. 12 rasul yang dipanggil dan dipilih Yesus diberi instruksi khusus untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda oleh tawaran lain yang sekilas tampak menjanjikan. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ditegaskan Yesus karena para rasul telah dibekali dengan berbagai kuasa, baik untuk mengusir roh-roh jahat maupun menyembuhkan penyakit. Jika mereka tidak fokus pada misi yang telah digariskan Yesus, kuasa yang luar biasa itu dapat membuat mereka lupa diri dan melakukan penyimpangan. Alih-alih menyapa umat yang membutuhkan, bisa jadi mereka hanya menyapa umat yang memuja mereka. Alih-alih mewartakan kasih dan kemuliaan Allah, boleh jadi mereka malah mewartakan kehebatan dan kemegahan diri. Oleh pembaptisan yang kita terima, kita telah diangkat menjadi anak-anak pilihan Allah.
Pesan Yesus juga ditujukan kepada kita, supaya kita pun tidak boleh gampang menyimpang ke jalan bangsa lain, tetapi tetap fokus pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan sendiri yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang kita jumpai. Bapa, bantulah kami agar tetap fokus dan setia mengikuti petunjuk-Mu, dan jangan biarkan kami terlena oleh ajakan dunia ini untuk melakukan apa yang menyimpang dari ajaran-Mu. Amin.